Kemudian keaktifan juga mahasiswa itu menjadi salah satu tolak ukur bagi Bunda untuk menilai. Jadi karena ini kita kan kuliah daring ya, bukan luring. Jadi bagaimana Bunda bisa tahu kapasitas teman-teman ya pada saat kuliah, yaitu kalau dia buka kamera dan juga keaktifan dia selama perkuliahan ya. Kalau semuanya daring udah gitu tutup kamera sambil nyambi, ngapain kuliah? Kalau nyambi uang kuliah ya kuliah, tujuannya kan untuk kuliah ya. Jadi kalau kuliah itu ya fokus ya, sudah mengambil keputusan kuliah baru untuk fokus untuk kuliah ya. Yang tugas-tugas lain silahkan ditinggalkan ya kalau sudah kuliah. Ya, itu sebagai konsekuensi kalian untuk mengambil kuliah ya. Kemudian teman-teman semua mungkin dosen-dosen lain juga sama Bunda, semua punya prinsip keaktifan itu menjadi hal yang penting selama perkuliahan. Karena kita mau menilai bagaimana kalau dari kita nggak kenal teman-teman, terus teman-teman tutup kamera, nggak pernah aktif. Jadi semua nilainya gimana? Bunda sebagai dosen pengampu nilainya dari mana untuk menilai kalian itu aktif atau tidak aktif ya? Mau nilai memberikan nilai berapa untuk kalian? Ya, Bunda penilaian itu juga diikuti oleh tugas-tugas ya, atau nanti ya sekalian ya minggu depan mungkin Bunda nggak hadir ya karena ada mau ziarah ke makam orang tua di Bandung ya, jadi nggak hadir di hari Sabtu dan Minggu. Nah bukan berarti Bunda nggak hadir tuh teman-teman nggak kuliah, tetap ada tugas atau diskusi di SPADA dalam bentuk diskusi. Nah diskusi itu teman-teman bisa diskusi di SPADA selama 1 jam pada saat jam kuliahnya Bunda, dan presensi tetap jalan. Hari ini kan ada presensi, ya tetap presensi. Gitu. Ya. Jadi diskusi, tugas-tugas, UTS, UAS, ya presensi itu menjadi dosen untuk bisa menilai seseorang ya yang mengikuti mata kuliah tersebut. Itu ya, paham? Paham ya? Gitu ya. Jadi ada 16 kali pertemuan, nanti ada tugas-tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok, ada UTS dan juga ada UAS di akhir ya. Jadi jangan nanti pas nggak pernah kuliah ngelajarin terus UASnya nggak ikut minta nilai ya nggak bisa, kan semua di SPADA itu terekam sekarang, di SPADA UBIS itu semua terekam. Teman-teman terlambat upload tugas aja sudah terekam, nanti warnanya merah, beda sama yang lainnya yang misalnya Bunda bikin tugas jam 10 pagi harus dikumpul. Nah kalau jam 10 lewat 1 aja langsung tugasnya kalian tuh merah, artinya udah terlambat ya. Itu ya salah satunya seperti itu. Kemudian tugas-tugas, kemudian nilai akhir, dan juga UAS dan UTS. Dan kalau misalnya dosen yang nggak hadir pasti harus memberitahukan dulu kepada kalian ya sebagai mahasiswa, karena kalian juga punya hak. Bunda juga punya hak untuk terhadap perkuliahan ini, dan kalian juga punya hak. Misalnya kalau nggak hadir ya dosennya harus kasih tahu. Nah di sini mungkin harus cari PJ-nya. PJ-nya itu bertanggung jawab sama mata kuliah tersebut. Nah siapa yang mau PJ-nya Bunda? Silakan angkat tangan. Nah itu dia akan mengingatkan Bunda kalau Bunda lupa. Oh Julia Rinta. Iya. Oke, jadi kita mengangkat ngacung mau jadi PJ. Jadi harus mengingatkan Bunda ya, Citra ya. Gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau nggak ada, kita mungkin kenalan dulu. Karena ini semester 1 kan, kalau nggak kenal kata saya. Ya. Mulai dari Ila Aulia, silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Kansa dari Boyolali. Saya mengajar di TKIT Al-Kausar, Karanggede. Oke, makasih Nabila. Putri Handayani. Amin. Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Putri Handayani dari Meranggen, Demak. Oke Putri, makasih. Yosi Novita. Assalamualaikum Bun, saya Yosi Novita Damayanti dari Demak Kota. Demak Kota banjir ya, masih banjir? Sekarang sudah enggak Bun, alhamdulillah. Enggak. Sri Mulyaningsih, semoga udah surut ya. Sri Mulyaningsih. Ya, Sri Mulyaningsih. Assalamualaikum Bu. Silahkan memperkenalkan. Saya perkenalkan Sri Mulyaningsih dari Demak Bu. Dari mana kamu Mas? Ajarnya di mana?
2 di TK Madya. Betty Aryani. Namanya dong, namanya siapa? Tuh ngajar di mana? Dia Betty Aryani sekali dari Boyolali. Boyolali ya. Untuk Boyolali Sulai. Oke, makasih Boyolali ya. Yulia Citra. Ya, sore Bu. Saya Yulia. Akhirnya Bunda aja dong Bu. Bunda aja. Iya. Ya Bunda. Saya dari Banyumanik, Oh sini ya. Ya. Dari ngajar di TK mana? TK Bintang Nusantara. Bintang Nusantara Banyumanik ya. Oke, Iya. makasih. Irma ini apa? Irma, Debel. Selamat sore Bunda. Ya. Perkenalkan saya Irma. Saya dari Sayung, Demak. Saya ngajar di Sri Wulan. Oke, makasih. Olifatul Umi. Iya Bunda, saya Khalifatul Hidayah dari Demak, Nempel. Ngajar di TK Mekarsari. TK Mekarsari, oke. Cuma ya, makasih. Ida Kusumawati. Halo, Assalamualaikum Bunda. Ya, Saya Ida Kusumawati dari TK Nurul Huda, Logosari. Logosari sini di Semarang ya. Iya, Semarang. Oke, makasih. Aurel, ini Aurel apa siapa? Surel apa? Aurel ya? Aura Bunda, nggih. Nggih, sore Bunda. Nama saya Aura Ardana Hadianti dari PI, sedang mengajar di TK Aba 10 di Kendal, Sukorejo. Oke, makasih. Mualifah. Assalamualaikum Bunda. Salam. Nama saya Mualifah. Saya mengajar di TK Madisiwi, Kebon Demak. Demak ya, terima kasih. Ini operator TK ini siapa namanya? Kok operator TK? Risa Soleha Bunda. Oh iya, yang operator TK Belum. Iya, belum diganti. Ya. Ayo. Memperkenalkan diri. Operator TK. Ayo. Dulu kok hilang, Heng. Ini operator TK ini kok berhenti kok Heng ya? Najunda. Assalamualaikum Bunda, saya Najunda Afidatul Naja dari Batang. Ngajar di TK Dewi Masitoh Limpung. Limpung Batang ya. Oke, makasih. Nama Dwi Dianingsi. Hadir Bunda, saya Dwi Dianingsi dari Klaten. Saya ngajar di TK Bin Ahmad Medan. Klaten ya. Oh, jauh ya. Iya Bunda. Temannya banyak dari Klaten yang ngambil RPL. Saya tanya koordinatornya katanya ada 3 atau 4 tapi belum dibagi kontaknya. Tapi yang di kelas ini kayaknya nggak ada ya. Oh, nggak ada di kelas lain ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, TKPG Pelem ini mana ini? Loh, suaranya itu loh. Suaranya di ini. Iya, maaf Bunda. Perkenalkan nama saya Lili Siti Nuryani dari TK PGRI Pelem Boyolali. Oh, Boyolali ya, oke. Nur Afifah. Suaranya. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Selamat sore. Saya Bu Nur Afifah dari Kudus. Oh, Kudus ya. Dari TK Ya. mana? Dari PAUD Darul Furqon. Lokukon Kudus. Iya, perbatasan sama Pati. Oke. Rina Minawati. Iya Bunda, nama saya Rina Minawati Rahayu dari Prodadi KB Islam Astamitra. Ya. Apa? Dari Polodadi. Oke, dari Prodadi. Oke, makasih. Daily Firda, Daily. Kami Daily. Iya Bunda, hadir. Perkenalkan, nama saya tidak ada lagi ya
dari TPA Aisyah Purwodadi. Udah di sama ya. Gandeng sama. Oke. Terima kasih. Purnama Sari. Assalamualaikum Bunda. Insyaallah. Nama Tati dari Universitas. Dari mana? Tembalang. Tembalang. Oh, Tembalang sini ya? Sembarang ya? Oh iya. Terima kasih. Novita Putri. Selamat sore Bunda. Saya Novita Putri Maharani dari TPA Aisyah Purwodadi Grobogan. Oh, Purwodadi. Ini sama ya? TPA ini? Iya. Oke. TPA apa? Aisyah. Oh, Asia. Oke. Salsa Bunga, Salma, apa namanya emang gitu ya? Nama saya Marsa Bunga, Bunda. Namanya apa? Marsa. Oh, Marsa. Ini Salsa Bunga bukan ya? Marsa Bunga Salmawanti. Oh, sama. Masa Bunga. Jadi ada masanya, ada ma depannya ya? Ada. Oh, cuma Salsa Bunga. Dari mana, Mbak Salsa? Dari Semarang. Oh, Semarang, Rika mana? Dari TK Islam Nurul Sunnah di Tembalang. Tembalang. Oke, makasih. Widianti. Mana orangnya? Ada yang belum ya? Milati Aska, mana Milati Aska? Hadir Bunda. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ini baru buku. Saya Milati Asma dari Genuk Semarang. Dari Demak Semarang. Genuk. Oh, Genuk. Dari TK mana? Gimana Bunda? Dari TK mana? Dari mana? Dari TK Islam Siti Sulaiha 2A. Jadi Soleka sini, Semarang. Cabangnya yang Pondok Radunpata. Oh, ada ya, ada Pata. Ada lagi yang belum? Yosi Novita? Sudah Bunda. Dari Demak Kota. Tadi Maliha, oke, Malika. Oke. Assalamualaikum Bunda. Oh, salam. Perkenalkan nama saya Fatihatul Maliha dari Wedung Demak. Oke, makasih. Eleni Rahmawati. Assalamualaikum Bunda. Salam. Ya, perkenalkan saya Leni Rahmawati dari Jepara Bunda. Ya, Jepara. Oke, makasih ya. Widianti tadi sudah ya, Widianti ya? Tapi tadi belum masuk, Bun. Ya, oke. Silakan. Dari Boyolali, Bun. Oh, sudah Boyolali ya. Oke, ya. Ya, terima kasih semua teman-teman. Jadi kalau gini kan udah jadi tahu ya, ternyata kan tidak semua Semarang ya. Ada Semarang, ada Boyolali, ada Purwodadi juga. Ada yang tadi Jepara ya, satu. Ada Batang satu. Kemudian, apa lagi? Ada lagi ya yang lain ya? Itu aja ya. Batang, Jepara, kemudian Semarang, ya Boyolali ya. Oh, Klaten satu ya. Kalau Klaten tuh Bunda kebetulan Kudus, binaan. Bunda. Oh, Kudus ya. Jadi ini ada tapi satu-satu ya. Klaten hanya satu ya. Jadi kebetulan kalau di Klaten Bunda familiar Klaten karena sering ke sana karena ada sekolah penggeraknya 5 sekolah di sana dulu. Terus Bunda pindah ke Tegal dan ke Pekalongan ya. Tapi ada 5 sekolah kemarin binaannya Bunda di sekolah penggerak. Ya, jadi Klaten itu familiar ya, sering ke sana sama Bunda bareng. Oke. Ya, teman-teman, alhamdulillah ya teman-teman bisa bergabung di RPL UPIS ya, RPLPG PAUD ya. Kalau perlu diketahui RPLPG PAUD itu kan termasuk pionir di Indonesia ya untuk RPL. Jadi teman-teman tidak salah masuk RPLPG PAUD sehingga teman-teman ya diharapkan nanti perkuliahan di RPL ini berjalan lancar ya. Tidak ada hal-hal yang memberatkan teman-teman, tapi kalau dengan syarat ya teman-teman harus kuliah sesuai dengan aturan ya, toh mengerjakan tugas, kemudian mengikuti perkuliahan ya. Presensi menjadi hal yang dipentingkan ya, yang menjadi tolak ukur juga bagi nilai-nilai kalian ya, sehingga nanti juga
tidak rasa ya, mau teman-teman yang ini kemarin ada kebetulan Bunda baru menguji skripsi kemarin ada 60 mahasiswa, 75%-nya itu RPL dan 75%-nya reguler. Jadi di UBLIS itu ada mahasiswa reguler, ya mahasiswa reguler itu lulusan SMA yang memang mereka memang fokus untuk kuliah saja, jadi kuliahnya luring, nggak ada daring. Dan daring itu jarang ya kalau kecuali urgent. Ya, jadi mereka dalam mahasiswa umumnya baru lulus SMA dan kuliahnya luring, ya. Dan ya beda sama RPL jelas. Kalau mereka memang fokusnya sama luring, otomatis perkuliahannya di kampus. Dan di kampus seperti mahasiswa biasa, mereka ikut kegiatan-kegiatan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan mahasiswa reguler itu termasuk mahasiswa yang masih muda-muda. Dan ya alhamdulillah ya semester 7 juga udah pada lulus kok mereka. Tapi memang mereka juga konversinya banyak, 20 SKS, dan mereka bisa selesai tepat waktu. Dan kalau di reguler juga banyak sekali program-program yang ditayangkan pemerintah seperti MBKM ya. Mereka ikut kampus mengajar, ikut ABCD, dan semua itu ada banyak yang dibayar pemerintah. Jadi kalau ikut kampus mengajar tuh mereka setiap bulannya dibayar pemerintah, SPP-nya dibayar pemerintah, karena memang bagian dari program pemerintah ya MBKM. Ya, itu kalau yang reguler. Nah, kalau ada satu lagi kayak yang kelas karyawan. Kelas karyawan itu hampir sama dengan kelas reguler, cuma dia sore. Ya, di atas jam 5, dari jam 3 kuliahnya sampai jam 7 malam. Ya, itu juga yang sudah bekerja. Tapi beda sama RPL, ya. Rata-rata yang kerja di situ tuh banyak yang pabrik atau kerjaan tempat lain. Tapi mereka kuliahnya juga luring kalau kelas karyawan. Nah, di RPL ini perkuliahannya mungkin di weekday ada dan weekend ada. Weekend ini seperti kalian ini ada kuliah yang Sabtu Minggu dan juga ada yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Nah memang kelebihannya di weekend ini kan kalian bisa mengatur waktu ya, pagi Senin sampai Kamisnya bisa, atau Jumatnya bisa kerja, nanti Kamis Sabtu Minggu kuliah ya. Ya tapi sudah seperti konsekuensi kalian, komitmen kalian untuk mengambil kuliah weekend ya otomatis tidak disambi-sambi ya. Memang kalau memang berkuliah ya kuliah ya, karena itu sudah komitmen untuk mengambil kuliah yang weekend, kecuali ngambil kuliahnya weekday ya. Itu weekday mungkin kuliahnya pulang sekolah di atas jam 1 sampai jam 5 gitu, kuliahnya gitu ya. Untuk RPL maksudnya ya, kalau reguler kan memang Senin sampai Kamis itu ya, untuk supaya kalian tahu oh di UBLIS itu bukan hanya RPL aja, ada reguler dan juga ada kelas karyawan ya. Sama-sama baiknya karena kalau RPL memang kan difokuskan untuk yang sudah bekerja dan dikonversi ya, dan ya relatif lebih cepat lulus ya, karena memang fokus untuk orang-orang yang bekerja saja ya. Konversinya cukup banyak ya di RPL dibandingkan, tapi di reguler juga konversinya nih banyak Bunda. Yang sekarang anak-anak yang mau itu juga magang 3 bulan di sekolah, kemudian mereka ikut magang industri, udah magang magang di sekolah, magang lagi di perusahaan ya, magang industri di PPTIK, magang lagi di mana, dan itu juga konversi sama 20 SKS juga ya. Jadi mereka total maksimal 40 SKS bisa dikonversi. Mahasiswa sekarang tuh enak ya, banyak konversiannya, jadi bisa cepat lulus, PK-nya juga gede-gede ya. Itu ya teman-teman ya, itu kita materi kita mulai dari 2 minggu ke depan ya. Setelah Bunda, kalau minggu depan kan Bunda nggak hadir, jadi ada diskusi di SPADA. Ini teman-teman bisa ngikutin diskusi itu, nanti Bunda sampaikan caranya gimana. Nah kemudian minggu depan lagi baru kita masuk ke materi ya, materi pertama untuk hakikat definisi bermain dan permainan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada Bunda. Belum ada Bunda. Ada, soalnya belum ada materi ya, jadi nggak ada pertanyaannya. Kalau bingung ya tanya, nanti bisa jawab ya toh. Jadi perkuliahan semua yang dilakukan di RPL adalah melalui apa? SPADA. Tapi SPADA UBLIS itu keren loh, kalian kalau buka SPADA UBLIS ya lengkap semua, ada ABCD, kalian bisa buka yang waktu tugas tinggal dikerjain di situ, apa-apa bisa situ. UTS, UAS juga di SPADA, tugas ya, presensi, semua ada di SPADA. Dan SPADA itu memang sistem ya, jadi kalau teman-teman nanti tugasnya terlambat juga, walaupun itu 1 menit, itu akan merah semua tugasnya ya. Jadi dia kalau ada tugas tidak bisa terlambat. Kalau bilangnya jam 12 teng-teng ya, teng-teng sebelum itu harus sudah masuk, karena nanti kalau enggak merah ya. Yang rugi kalian. Mau bertanya ya. Gimana?
Suaranya mendem apa Bu Purnama? Materi yang nanti ada itu apa nanti dicatat di link juga atau gimana? Oh, nanti kalau materi kan disampaikan dulu, nanti baru Bunda share gitu. Bunda sampaikan dulu baru Bunda share. Oh gitu. Ya, itu loh. Masa belum share belum ini ya. Kan keterbatasan dengan sinyalnya itu. Terus apakah terus langsung kan berubah jadi merah itu akan bisa dipukul lagi atau gimana Bun? Ya kalau tugas kan ada jeda waktunya panjang kan, misalnya gini. Apa namanya tugasnya biasanya Bunda ya, misalnya ada 4 jam. Ya kan masa sinyal terus kan enggak ya, atau 1 hari, biasanya 1 hari ya, 1 hari nanti kan pada waktu, kalau misalnya 1 hari masa dari A sampai jam sekian masih belum sinyalnya kan enggak, jadi harus masuk dipercepat, makanya kalau dikasih waktu di uploadnya cepet, jangan mepet-mepet. Kalau mepet-mepet ya pasti susah sinyal nanti, apalagi kalau daerahnya susah sinyal ya. Ya gitu saja teman-teman, hari ini hanya kontak perkuliahan. Jadi waktunya nggak sampai full sampai jam 4, jadi bisa dilanjutkan sama perkuliahan lainnya. Hari ini masih ada perkuliahan lagi setelah sejam Bunda. Ada Bu Rosari ya. Oke. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Tapi minggu depan tetap ada tugas ya, diskusi di Spada dan ada presensi ya. Hari ini jangan lupa presensi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.